Dari Lembah Bali Magamua, saya menyapa kepada seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda diberkati Tuhan yang berlimpah ganda, kemudian Anda juga menjadi berkat bagi sesama manusia yang ada di sekelilingin Anda. Saya salah satu pemuda dari Kabupaten Jayawijaya yang bernama Alexander Jugibalom, ingin memberikan ataupun menangkapi terkait dengan isu hangat yang sedang beredar pada kesempatan hari ini. Hari ini di grup-grup besar di Kabupaten Jayawijaya ataupun di Lapago sedang berdiskusi terkait dengan isu hangat yang diambil ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, yaitu tentang rekonsiliasi Kabupaten Jayawijaya. Hal ini diambil oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kita bisa lihat langsung secara bersama-sama berita yang dirilis oleh Jubi. Ya, itulah hasil kesepakatan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Bapak Athenius Murib, SH.MH, dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Roni Elopere, SIP, MKP, yang mana sudah mengambil keputusan ataupun kesepakatan bersama pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2025 di Hotel Balimpilamo. Kesepakatan itu merupakan menghimbaukan kepada 40 distrik dan 328 kampung seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Jayawijaya untuk tidak melakukan aktivitas pada tanggal 31 Juli 2025 karena itu sebagai rekonsiliasi ataupun pemulihan Kota Wamena. Untuk itu kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, saya selaku pemuda yang berada di Kabupaten Jayawijaya dengan hati yang paling tulus, dengan hati yang paling dalam, saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kebijakan cemerlang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya di bawah pimpinan Bapak Bupati Athenius Murib SH.MH dan Wakil Bupati Roni Elopere SIP MKP, yang mana sudah mengambil langkah ataupun kebijakan yang membuat sejarah kedua di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kami melihat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 38 provinsi dan 417 kabupaten yang berada di Indonesia belum pernah mengambil kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi ataupun pemulihan daerah tersebut. Tetapi ini langkah sejarah kedua, karena sejarah pertama yang dilakukan oleh Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka melakukan ataupun mengambil kebijakan pertama kali itu pada tanggal 30 November 2020. Mereka mengambil kebijakan karena salah satu daerah di Kabupaten Sulawesi Tengah, mereka beberapa tahun belakangan itu ada pertumpahan darah yang sangat luar biasa, sehingga kebijakan daerah ataupun kebijakan bupati mengimbaukan kepada seluruh masyarakat untuk diliburkan satu hari dan difokuskan untuk doa puasa sebagai bentuk rekonsiliasi spiritual untuk para korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, serta memohon agar para pelaku segera ditangkap dan bisa bertobat. Bentuk itu yang dilakukan. Kemudian hari ini sejarah kedua yang dilakukan oleh Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin oleh Bupati Athenius Murib SH.MH dan Wakil Bupati Roni Elopere SIP MKP, yang mana sudah mengambil kebijakan merupakan sejarah kedua. Ini saya secara pribadi sebagai pemuda yang berada di Kabupaten Jayawijaya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Karena dari 38 provinsi dan 417 kabupaten
ya salah satu pemerintah daerah yang punya nyali, yang punya pikiran cemerlang untuk merubah agama, untuk merubah daerah Wamena, untuk mempersatukan semua suku yang ada di Wamena, akhirnya mengambil kebijakan yang bijaksana ini untuk melakukan rekonsiliasi sebagai bentuk pemulihan kota Wamena. Ini saya secara pribadi sangat bersyukur memiliki pemerintah daerah dalam hal ini sangat bersyukur punya bupati yang memiliki hati mulia untuk memulihkan kota Wamena. Untuk itu saya memberikan pesan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari 40 distrik dan 328 kampung untuk mengikuti setiap imbauan yang diberitahukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya bahwa besok hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 semua masyarakat dihimbaukan untuk tetap tenang di rumah, tidak melakukan aktivitas, tidak mencari nafkah, dan tidak melakukan apapun. Yang bisa masyarakat dan saya dan kita semua yang ada di kota Wamena yang bisa kita lakukan adalah doa dan puasa. Doa dan puasa untuk memulihkan kota Wamena. Itu yang diimbaukan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu kami berharap kepada semua masyarakat Jayawijaya untuk mengikuti setiap himbauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena itu bentuk ataupun di dalam Alkitabiah, di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 17 yang mengatakan yang merupakan pertobatan umat lewat puasa dan berdoa bersama agar Tuhan memulihkan negeri ini. Firman Tuhan sudah menjelaskan jelas sehingga pemerintah daerah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitabiah sehingga mengambil kebijakan yang bersifat untuk memulihkan kota Wamena ini. Sehingga saya mengimbaukan kepada semua masyarakat bisa ikuti dan melakukan doa puasa demi terciptanya kedamaian di Tanah Lembah Balim, di negeri yang kami cintai, di Agamua. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya supaya tidak ada topik trending ataupun membuat isu miring terkait dengan kebijakan pemerintah daerah ini, karena kebijakan ini merupakan doa pergumulan kami selama ini. Kami mau ada perubahan di kota ini. Kami mau ada suasana baru di kota ini. Sehingga hari ini besok tanggal 31 Juli 2025 adalah hari sejarah di mana kita akan melihat peradaban baru, kita akan melihat suasana baru, kita akan menikmati udara baru. Untuk itu, semua masyarakat yang berada di Kabupaten Jayawijaya untuk semua melakukan doa puasa untuk pemulihan kota yang kami cintai, Wamena. Terima kasih. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila setiap ucapan kalimat yang memang menyinggung perasaan teman-teman yang lain mohon dimaklumi. Pikiran ini hanya merupakan edukasi kepada masyarakat Jayawijaya sehingga bisa mentaati ataupun mengikuti aturan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wah, 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 wah.